saya membaca katanya pesantren itu great tradition, kata peneliti. Tetapi bagaimana pesantren itu bisa menjadi great tradition? Emang mungkin jadi great traditions? Padahal dalam undang-undang untuk pengembangan masyarakat saja hanya sedikit pasal-pasal yang mengatur. Sementara itu saya lihat di lapangan, saya pernah ke pesantren tuh, mereka itu ngopi, nongkrong, dan mereka juga pakaiannya juga nggak rapih, kurikulumnya juga nggak ngerti, saya nggak jelas. Dan selain itu, saya lihat alumni pesantren nganggur mereka. Oke, halo, apa kabar teman-teman pemirsa santri-santri digital? Semoga selalu baik-baik saja, amin. Saya ingin mulai dari satu pertanyaan sederhana ya teman-teman ya. Apa jadinya kalau misalnya lembaga yang selama ini kita yakini benteng moral bangsa, ternyata diam-diam menyimpan bara api yang belum padam? Oke, sebagaimana yang kemarin ya teman-teman, hari ini kita masih akan bicara soal pesantren, bukan sebagai tempat belajar ngaji semata, tapi sebagai institusi sosial yang katanya sebagai agen perubahan lah, sebagai agen pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Tapi pertanyaannya, benarkah begitu? Soalnya fun fact-nya ini Cak, fun fact-nya di undang-undang itu kan memang pesantren itu disebut punya 3 fungsi. Lembaga pendidikan, media dakwah, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Tapi yang lucu itu di undang-undang yang dibicarakan secara serius ya, karena ini basic ya, adalah sebagai lembaga pendidikan. Yang 2 ini Cak, hanya 2 lembar, dan yang pemberdayaan masyarakat hanya 1 lembar, tidak nyampe 1 lembar setengah kayak gitu Cak. Karena ini ya tidak berkaitan secara langsung, karena fakta realnya Cak, koperasi yang di bawah naungan lembaga pesantren sering bangkrut. Santri yang jadi koruptor juga ada Cak, kita tahu. Iya. Habit santri yang sering ngutang ya, alias buruk banget lah soal ekonomi nih Cak. Gaji guru yang gak layak, bahkan ketika seorang guru di pesantren mulai bersuara nih Cak, untuk menuntut haknya, seringkali dibungkam atau bahkan terbungkam dengan tabir berkah, kalau ndak kayak gini ndak berkah kamu. Nah, dan nampaknya kita masih terlalu sibuk dengan istilahnya kalau anak muda ini Cak, selalu memuja romantisme masa lalu pesantren, subculture lah, the great tradition dan semisalnya. Gitu. Dan padahal bisa jadi kita belum melihat bahwa di balik nama besar pesantren ada suara-suara yang lama dipinggirkan, bahkan diredam. Dan hari ini Cak, suara-suara itu akan kita dengarkan bersama narasumber yang istimewa ini. Ya, Cak Malik siapa lagi. Selamat datang di episode yang kedua kali ini Cak, yang akan membuat kita bertanya, pesantren masihkah jadi harapan atau justru bagian dari persoalan? Ketika kita berbicara tentang pesantren, memang sangat complicated. Bahkan semakin panjang penelitian, semakin kita dalami, semakin kita baca literatur, semakin kita tidak bisa melakukan sebuah generalisasi. Benar. Itu pesantren. Sehingga saya sangat menghargai kalau misalnya pengasuh pesantren Gontor misalnya tidak mau diteliti. Beliau waktu itu ketika saya temui, kami itu kenapa nggak mau diteliti? Karena para peneliti itu selalu menyisakan persoalan, selalu ada generalisasi yang membuat tidak nyaman, ya kan? Nah, saya rasa itu sangat bisa dimengerti. Tetapi juga saya juga bisa mengerti kalau pesantren lain ya menyilahkan orang melakukan sebuah penelitian, karena memang research itu kan ada dimensi tertentu yang dipotret, ada dimensi yang hilang atau tidak tersaji, itu normal sebagai sebuah penelitian. Tetapi yang penting penelitian itu jujur dan menunjukkan mana dimensi yang diangkat, mana dimensi yang tidak tercapture gitu kan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kamu misalnya kita lihat orang sekarang membandingkan antara konsep pesantren yang ada di dalam literatur, konsep pesantren yang ada di dalam undang-undang,
Benar. dengan realitas Yang ada. pesantren yang dia alami atau alumni pesantren yang dilihat. Benar. Semuanya itu seperti tidak ada sinkronisasi. Ya. Literatur mengatakan apa, undang-undang mengatakan apa, pesantren yang kita alami seperti apa, alumninya seperti apa, semuanya tidak ada sinkronisasi. Nah, pertama yang harus kita, saya tidak suka dengan istilah ini, tapi harus saya katakan, kita luruskan, adalah istilah sinkronisasi. Kok nggak sinkron sih? Kok nggak sinkron sih? Kok nggak sinkron sih? Sinkron itu terma modern. Ya benar. Ya, kita harus fair mengatakan bahwa pesantren itu tumbuh secara organik seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya. Ketika pesantren itu tumbuh secara organik, artinya pesantren tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang dibuat secara generik. Ya kan, artinya contoh misalnya saya mau kasih sebuah ilustrasi yang mencolok. Saya membaca katanya pesantren itu great tradition, kata peneliti. Tetapi bagaimana pesantren itu bisa menjadi great tradition? Emang mungkin jadi great traditions? Padahal dalam undang-undang untuk pengembangan masyarakat saja hanya sedikit pasal-pasal yang mengatur. Sementara itu, saya lihat di lapangan, saya pernah ke pesantren tuh, mereka itu ngopi, nongkrong, dan mereka juga pakaiannya juga nggak rapih, kurikulumnya juga nggak ngerti, saya nggak jelas. Dan selain itu, saya lihat alumni pesantren nganggur mereka, ya kan? Ini semuanya kesamaan. Padahal mari kita lihat, istilah great tradition itu dikembangkan oleh para peneliti sebelum undang-undang itu ada. Jadi kenapa para peneliti menyebut great traditions? Karena melihat bahwa pesantren itu tumbuh dan berkembang secara mandiri, organik, bahkan bukan hanya tidak didukung oleh pemerintah, tapi in some case dihambat oleh pemerintah sejak zaman Hindia Belanda sampai Orde Baru, sampai era reformasi, ya kan? Bahkan ada pesantren yang berafiliasi dengan partai pemerintah lalu diangkat tinggi-tinggi. Pesantren yang tidak berafiliasi dengan partai pemerintah dihajar habis-habisan, dihambat pertumbuhannya, ya kan? Nah, walaupun demikian, pesantren tetap bisa membentuk sebuah entitas, sebuah kebudayaan sendiri yang mandiri. Bahkan dulu pengasuh-pengasuh pesantren tradisional, mereka tidak jarang yang mengharamkan menjadi pegawai negeri. Mengharamkan menjadi pegawai negeri. Tetapi mereka tetap survive, mereka tetap hidup, pesantren tetap bisa berkembang sampai berabad lamanya. Beberapa pesantren itu sudah peringatan ulang tahun mereka yang 1 abad lebih ya. Sukorjo sendiri, Anukoya apalagi gitu kan. Kemudian Sidogiri, Tebuireng, ada banyak, kita nggak bisa sebut satu-satu karena saking banyaknya. Nah, disitulah great traditions. Nah, setelah itu baru kita ngomong undang-undang. Undang-undang itu adalah rekognisi pemerintah setelah pemerintah menyadari betapa pentingnya pesantren dan betapa kontribusinya pesantren, betapa besarnya kontribusi pesantren terhadap bangsa ini. Lalu negara ini mengakomodir atau negara mengapresiasi dengan membuat undang-undang yang baru, undang-undang pesantren itu gitu. Sementara dalam case yang saya ceritakan tadi, orang itu melihat ini kayak seperti satu kesatuan dalam satu event yang sama, dalam satu pesantren yang sama. Nah, padahal teorinya tadi dibangun sebelum reformasi rata-rata. Iya. Lalu kemudian undang-undangnya itu baru saja. Kemudian pesantren yang dia lihat, mungkin pesantren entah di mana, alumninya juga alumni pesantren di mana. Jadi yang beda-beda semua. Memang sangat harus hati-hati. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman penonton, kita nontonnya
hati-hati dan dari A sampai Z, dari episode pertama sampai episode terakhir gitu ya. Itu pun pasti ada banyak yang tidak tercapture, pasti. Tapi untuk meminimalisir kesalahpahaman. Oke. Saya akan mulai dari pesantren sebagai lembaga pendidikan dulu. Ya, oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan kritis itu secara langsung ataupun tidak langsung akan terjawab gitu. Siap. Kita bicara pesantren sebagai sebuah entitas kebudayaan. Jadi kalau kita mau pesantren, itu pesantren sebagai sebuah entitas kebudayaan. Nggak bisa dilepaskan ya, Cak ya? Tidak bisa dilepaskan. Bahkan Clifford Geertz yang misalnya meneliti The Religion of Java, santri, priayi, dan abangan, itu ketika menyebut santri, itu ya orang yang didefinisikan Geertz itu, yang taat beragama, yang mandiri mereka, yang tidak bergantung kepada negara, yang mereka lebih punya independensi dalam sikap, yang gitu-gitulah ya. Ini sebagai sebuah entitas kebudayaan. Nah, pesantren sebagai entitas kebudayaan itu berkembang secara organik, walaupun itu punya DNA. Nah, saya menyebutnya DNA. Pesantren salaf punya DNA sendiri, pesantren modern punya DNA-nya sendiri. Nah, DNA pesantren itu yang bisa kita lihat misalnya mandiri dan bertumbuh bersama masyarakat. Itu DNA pesantren. Artinya jika ada pesantren yang kemudian tidak berkembang bersama masyarakat, dia mutasi dari DNA-nya. Atau pesantren yang tidak mandiri, dia mutasi dari DNA-nya. Mengapa ini terjadi? Saya tidak mengatakan ini buruk atau jelek. Sekarang ini semuanya sudah silang sengkarut. Bukan berarti kacau, tetapi definisi-definisi lama seringkali sudah tidak bisa berlaku saat ini. Ciri-ciri yang dulu tidak berlaku saat ini, misalnya ciri-ciri desa dan kota sekarang juga sudah berubah. Masyarakat urban dan masyarakat pinggiran sekarang juga sudah berubah, sudah tidak relevan lagi ya. Sehingga itulah kenapa pada episode sebelumnya saya katakan bahwa para peneliti pesantren itu rata-rata mereka grounded teorinya. Mereka tidak bisa membawa satu teori besar untuk dibawa untuk melihat pesantren. Tetapi melihat pesantren dulu, setelah itu baru mereka berteori gitu. Induktif lah ya. Ya. Lalu pesantren yang punya DNA itu tadi, yang saya bilang sebagai sebuah entitas kebudayaan yang mandiri dan organik, tumbuh bersama masyarakat, itu kemudian besar dan kemudian bernegosiasi dengan segala sesuatu yang ada di luarnya, terutama era disrupsi. Begitu era disrupsi terjadi, begitu pola komunikasi sudah semakin canggih, semakin cepat. Apa sih disrupsi itu? Disrupsi itu kira-kira kecepatan manusia mengantisipasi dunia ini kalah jauh dengan dunia yang semakin cepat. Ya, lebih cepat jadi teknologinya atau dunianya. Iya, lebih cepat dunianya daripada kemampuan manusia untuk menerima untuk mengikuti. Nah, kalau dulu mungkin kalau teman-teman yang lahir tahun berapa ya, tahun 90-an sudah tidak terlalu melihat ya. Generasi yang saya di pesantren itu tahun 90-an, kita masih menyaksikan bahwa entitas masyarakat santri, non santri gitu, atau kalau kita pinjam istilahnya Clifford Geertz, santri, priayi, abangan, mereka itu hidup sendiri-sendiri dalam bubble-nya sendiri-sendiri dan mereka enjoy. Santri itu tidak iri dengan priayi. Priayi itu nggak pernah iri jadi santri, gitu kan? Begitu juga abangan. Tidak ada kalaupun ada tension, misalnya santri dengan PKI ya zaman itu, misalnya itu pasti ada persoalan politik yang melingkupinya. Tetapi sehari-hari itu kayak relax gitu. Jadi ya santri berkembang dengan dunia santrinya
gitu, yang ngajar ngaji, yang ke sekolah madrasah, kemudian tetangga sebelah ya belajar tari, belajar apa. Tidak ada, belum ada distorsi. Iya, saya mengistilahkan belum ada perpindahan klaster antar kelompok budaya. Benar. Nah, lalu kemudian ini jadi agak teoritis ya. Lalu kemudian teknologi komunikasi membuat satu kelompok, satu klaster kebudayaan dengan klaster yang lain saling melihat gitu. Misalnya santri mulai belajar nari, kok asik ya melihat orang bermusik itu kok asik ya gitu. Nah, akhirnya santri mulai suka main musik. Anaknya guru negeri, anaknya guru SD, yang orang tuanya nggak sholat misalnya, tiba-tiba pingin belajar ngaji. Karena bapaknya entah mendengar pengajian siapa tentang siksa neraka misalnya, bapaknya yang pegawai negeri tahun 70-an gitu, yang merasa nggak pernah sholat terus takut sekali suatu hari dia mati kemudian disiksa. Lalu pinginlah punya investasi akhirat, jadi mengenal akhirat kan. Dulu akhirat itu hanya kayak yang dipikirnya para santri aja yang mikir-mikirin akhirat itu. Lalu kemudian kelompok-kelompok pria ini mulai memikirkan akhirat. Wah, ngeri nih kalau saya nggak punya celengan akhirat. Lalu mereka dipondokkan anaknya atau dibelajarkan ngaji. Nah, itu pada tahun 2000-an kita bisa melihat dari, kalau saya mengamati dari nama. Gimana? Dulu orang mondok itu tidak ada namanya Sucipto atau Adi Hidayat masih ada. Misalnya orang namanya Nugraha, Eka Nugraha gitu, mondok gitu. Purnama ya, ya Purnomo Siti. Kalau perempuan atau Febi siapa? Febi, Febi Febiola, Febrian Syah siapa? Tidak ada orang mondok namanya itu. Tapi juga waktu itu kita susah mencari pegawai di pemerintah daerah gitu yang namanya Imam Malik, yang namanya Taufikur Rahman Saleh, atau namanya Abdul Ghafar gitu, atau siapa. Itu agak susah. Ada tapi sangat jarang. Nah, begitu tahun 2000-an kalau kita lihat absensi di madrasah itu namanya udah campur-campur tuh, mix. Nama barat, nama Islam, itu mencerminkan bahwa masyarakat sudah mulai campur baur. Nah, ketika masyarakat campur baur itu, pesantren memiliki tantangan yang luar biasa. Saya sendiri sebenarnya sangat concern dengan ini. Pesantren memiliki tantangan yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Pada 50 tahun, misalnya 1 abad pertama pesantren, ya 1 abad pertama pesantren lah, anggaplah begitu. Kalau kita hitung dari, mungkin kita hitung dari sebelum tahun 2000 lah. 1 abad sebelum tahun 2000, wali santri, kiai itu punya visi yang sama. Ya. Visi mereka sama. Wali santri percaya betul dengan kiai. Kiai itu dalam tradisi pesantren tidak hanya pendidik, tetapi juga pemandu. Dan pemandu spiritual, pembimbing spiritual yang akan membawa keselamatan dunia akhirat. Artinya ketika orang tua menitipkan anaknya kepada kiai, memasukkan anaknya ke pesantren, orang tua yakin bahwa kiai ini nanti akan membawa anaknya menjadi pribadi unggul yang selamat dunia akhirat. Anak juga begitu, kiai juga begitu. Kiai berpikir penuh memikirkan santri dan fasilitas infrastruktur segala macam biar Allah yang urus, kira-kira gitu. Itu semua itu prerogatif Allah. Kiai zaman dulu itu tidak memikirkan proposal, tidak memikirkan harus mendukung caleg siapa, harus mendukung dalam pilkada ini nanti siapa agar pesantren mendapat akses, enggak gitu. Nah, lalu kemudian tahun 2000-an ketika tadi yang saya bilang masyarakat ini sudah mulai campur baur dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya menyaksikan tahun 90-an akhir, saya terkejut sekali. Ada satu orang teman saya, orang tuanya itu penyuluh kesehatan.
penyuluh kesehatan. Lalu orang tuanya datang ke Sukoharjo, orang tuanya melihat sanitasi yang berantakan, orang tua melihat sampah yang tidak dikelola. Sukoharjo itu sampah keren loh. Sukoharjo itu kebersihannya keren dibanding pesantren lain. Tetapi Anda bayangkan ini orang penyuluh kesehatan, penyuluh kesehatan, jadi standarnya sangat tinggi, beda standarnya, dan dia sudah punya ada mindset dan ada teori tata kelola sampah apalah segala macam. Menurut dia ini, waduh, dia sangat khawatir dengan kesehatan anaknya. Nah, mengapa dia sangat khawatir dengan kesehatan anaknya? Karena dia punya latar belakang yang berbeda, beda dengan bapak saya. Bapak saya percaya. Latar belakang bapak saya santri itu. Bahkan fasilitas di pesantren itu lebih mewah daripada di rumah. Kira-kira gitulah. Ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Bahkan pesantren itu lebih mewah gitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh pesantren saat ini. Jadi ketika negosiasi antara pesantren dengan pihak luar itu terjadi, maka mau tidak mau pesantren mulailah menyesuaikan diri. Nah, proses menyesuaikan diri ini yang kemudian di beberapa tempat ada mungkin kayak gegar budaya atau gagap dan lain sebagainya. Ada pesantren yang meyakini harus involve dalam pemerintah, makanya Gusnya harus dicalonkan wali kota atau DPR. Kalau tidak maka pesantrennya gulung tikar misalnya, ya kan, atau kacau. Ada yang pokoknya kita harus salaf benar-benar, kita harus seleksi. Kalau orang yang bukan salaf nggak boleh masuk pesantren ini biar nggak kita terkontaminasi. Ada macam-macam sistem cara mereka untuk menyesuaikan diri, merespon. Nah, jadi kenapa segala pertanyaan yang kamu sampaikan tadi ada itu karena proses negosiasi pesantren dengan pihak luar. Jadi ekspresi atau respon dari negosiasi. Kemudian ini bertemu dengan pluralitas nilai, ya kan? Nah, ada pluralitas nilai di sini. Dulu komunitas pesantren hanya satu nilai yang mereka pegang, yaitu nilai kesalafan pesantren, nilai-nilai santri. Lalu ketika pesantren harus bernegosiasi dengan pemerintah, kemudian ada nilai kurikulum nasional di situ, ada values yang harus dijaga, yang harus amanat undang-undang, kemudian values dari orang tua yang berbeda-beda, di mana nilai-nilai itu sudah mengakar kuat pada kelompok masing-masing para pihak yang bernegosiasi itu. Negara punya nilai, orang tua punya nilai, pesantren punya nilai, semuanya punya nilai sendiri-sendiri. Yang mereka itu, saya kasih contoh misalnya begini, ada pesantren yang sangat pahit harus dikatakan, kiainya itu menghalalkan suap. Suap hasanah ya, suap hasanah. Apapun istilahnya, misalnya begini, ada alumninya yang sowan sama pengasuhnya, saya ingin melamar menjadi pegawai negeri kiai, tapi saya harus nyuap 25 juta. Nah, lalu kiai ini dengan nilainya memberi saran bahwa karena tanpa kamu menyuap kamu tidak akan menjadi pegawai negeri. Dan kalau kamu tidak menjadi pegawai negeri, maka selamanya pegawai negeri itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak pernah di pesantren. Maka negara ini akan dikelola oleh orang-orang yang tidak pernah mondok selamanya. Maka membayar 25 juta adalah ongkos yang harus dibayar agar komunitas pesantren ikut mengatur negara. Nah, ini nilai, ya kan? Nilai. Ya. Artinya di situ kemudian menurut kiai yang mengatakan ini dia tidak korupsi. Iya kan, kira-kira begitu loh. Iya. Lalu orang lain punya nilai yang lain, dan ini pembicaraannya sangat panjang ini. Kita bisa berbicara tentang soal perubahan masyarakat dan lain sebagainya lah ya. Oke.